Kesesatan Saksi Yehova dan Mormon dalam Kekristenan. Saksi Yehova dan Mormon dalam kekristenan bagaikan serupa tapi tak sama. Seperti Kristen tapi memiliki ajaran yang sangat esensial diubah, yakni mengenai keesaan Allah. Karena itu banyak orang Kristen terjebak masuk ke dalamnya. Kesamaan pengajaran Saksi Yehova dan Mormon adalah mengakui pengorbanan Yesus di kayu salib atau Paskah. Karena mereka juga merayakan Paskah bersama orang Kristen. Tetapi kesesatannya yang paling esensial adalah tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Dan memisahkan hakikat Yesus Kristus, bukan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan Bapa. Ajaran yang merubah kealahan Yesus Kristus, akan merubah seluruh ajaran yang sudah dipegang sejak zaman Rasul sampai sekarang. Dan juga akan merubah seluruh tafsiran Alkitab tentang keesaan Allah. Ini adalah masalah yang sangat esensial dalam teologi kekristenan. Semua denominasi dalam kekristenan tidak ada yang merubah prinsip esensial ini, yakni firman Allah menjadi manusia dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya dengan Allah Bapa. Mari kita bahas kesesatan ajaran Saksi Yehova dan Mormon, yang melenceng dari kaidah ajaran Kristen. Yang pertama kita bahas ajaran Saksi Yehova dahulu. Keesaan Allah Saksi Yehova adalah hanya Allah Bapa, yang bernama Yehuwa. Pemberian nama ini untuk menolak kealahan Yesus Kristus, yang namanya memiliki kuasa di bumi dan sorga. Padahal dalam pelayanan Tuhan Yesus sewaktu di bumi tidak pernah mengajarkan pengucapan nama Yehuwa. Karena Tuhan Yesus menyebut nama Allah sebagai Bapa, untuk menghormati 10 perintah Musa, yaitu jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Orang Yahudi tidak pernah mengucapkan kata Yahweh atau Yehuwa, tetapi menggantinya dengan Adonai atau Hashem. Pengucapan nama Yahweh atau Yehuwa adalah konsensus para cendekiawan modern seperti Wilhelm Gesenius yang berdasarkan transkrip Yunani dalam bentuk nama teofrik atau tetragrammaton, menurut Britannica. Jadi penyebutan nama Allah Bapa sebagai Yahweh atau Yehuwa, tidak dikenal oleh orang Yahudi dan orang Kristen pada awal abad mula-mula. Yesus Kristus disebut sebagai Putra Allah karena merupakan yang pertama diciptakan dari segala yang diciptakan. Tuhan Yesus disamakan dengan malaikat Mikael yang artinya siapa sama seperti Allah. Yang dikarenakan telah bergaul erat dengan Allah Bapa selama berabad-abad sehingga memiliki sifat dan karakter seperti Allah Bapa. Dan bersama putranya atau malaikat Mikael, Allah menciptakan alam semesta. Ini adalah suatu kejanggalan yang sangat kentara. Allah menciptakan alam semesta bersama ciptaannya yakni malaikat Mikael. Sebutan firman Allah, bagi malaikat Mikael hanyalah suatu gelar, yang artinya juru bicara Allah baik di sorga maupun di bumi. Penafsiran tentang firman Allah menjadi manusia, ditafsirkan sebagai malaikat Mikael yang menjadi manusia. Karena firman itu memiliki logos atau jiwa malaikat Mikael. Jadi keselamatan adalah korban malaikat Mikael yang menjadi manusia seutuhnya, dan kemudian dibangkitkan berupa roh, dan kembali ke sorga dalam wujud malaikat Mikael kembali. Saksi Yehova percaya penebusan dosa dilakukan hanya dari kemanusiaan Yesus Kristus saja. Padahal dengan jelas bahwa Allah adalah juru selamat manusia, yang dengan perantaraan firman-Nya menjadi manusia. Semua tafsiran tentang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sebagai kesatuan dari Allah yang Esa, dirubah menjadi hanya Allah Bapa saja. Ini adalah tafsiran baru yang muncul pada abad ke-19, yang dibawa oleh Charles Taze Russell pada tahun 1852. Yang mengambil dari ajaran bidat Arius yang mengatakan, Yesus Kristus hanyalah makhluk ciptaan Allah yang pertama. Artinya Yesus Kristus sama dengan manusia pada umumnya, yang memiliki eksistensi dari ketidakadaan menjadi ada. Ini adalah doktrin Kristologi non-Trinitarian, yang berpendirian bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah, yang diperanakan Allah Bapa, dan berbeda hakikatnya dari Allah Bapa, sehingga lebih rendah dari Allah Bapa, dan bahwa Putra Allah juga adalah Allah Putra tetapi tidak sama kekalnya.
Ajaran Arius ini ditentang oleh Athanasius Paus dari Alexandria dalam Konsili Nicea 235 Masehi di Konstantinopel, yang mengatakan, jika Allah Putra mempunyai awal artinya diciptakan oleh Bapa, maka terdapat suatu waktu di mana Allah tidak mempunyai sabda atau kebijaksanaan, yang adalah cahaya kemuliaan. Ini bertentangan dengan wahyu Allah maupun akal sehat. Karena Bapa itu tetap selamanya, maka sabdanya dan kebijaksanaannya pasti juga tetap selamanya. Dan saksi Yehova juga menyangkal Roh Kudus yang merupakan pribadi Allah, dan mengatakan, Roh Kudus sebagai kekuatan energi atau kuasa impersona, yang tidak bersifat pribadi dan tidak memiliki kepribadian. Yang digunakan Allah untuk melakukan pekerjaannya, dan Roh Kudus adalah roh dan nafas dari Allah, bukan suatu pribadi ilahi dan juga bukan Allah. Penyangkalan Roh Kudus hanya sebagai energi ilahi, sangat mirip dengan ajaran Macedonius, yang mengatakan, Roh Kudus adalah kuasa Allah atau energi Allah yang berasal dari Allah, bukan suatu pribadi dan hanya memberi kehidupan dan menguduskan. Ajaran saksi Yehova mengenai Roh Kudus sudah dinyatakan sesat oleh bapak-bapak gereja dalam Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Dengan menambahkan syahadat, dan aku percaya kepada Roh Kudus Tuhan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan juga banyak ajaran lainnya yang melenceng dari kitab suci, seperti orang yang meninggal hanyalah tidur panjang dan tidak sadar, selama kematiannya. Karenanya saksi Yehova tidak mengenal adanya Hades dan Firdaus. Dan kemudian akan dibangkitkan di akhir zaman untuk menempati bumi selama 1000 tahun, yang adalah kesempatan kedua yang diberikan Allah. Orang yang di surga hanya berjumlah 144.000 orang, yang dipilih Allah Bapa. Sisanya di Firdaus bumi selama-lamanya. Tidak ada neraka atau hukuman kekal, karena semua orang fasik akan dibakar dan dilenyapkan tubuh beserta jiwanya. Menolak transfusi darah, tidak ikut berperang dan berpolitik. Dan juga tidak merayakan hari ulang tahun. Tidak hormat pada bendera atau lambang negara, karena itu penyembahan berhala. Tidak merayakan Natal, alasannya mengikuti perayaan pagan, yang adalah matahari tak terkalahkan. Dan ajaran yang lebih parah lagi, kita bisa mendapatkan keselamatan, hanya karena kebaikan hati Allah. Yang hanya dapat diterima menjadi bagian dalam organisasi Allah. Dengan percaya kepada Yesus, dan tidak ada keselamatan di luar saksi Yehova. Cara saksi Yehova menghilangkan kealahan Yesus Kristus, dan memandangnya sebagai manusia seutuhnya, dalam kitab suci terjemahan Dunia Baru. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kata tahtamu ya Allah, diganti dengan, Allah adalah tahtamu. I Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Kata Tuhan, diganti dengan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Kata firman itu adalah Allah, diganti dengan, firman itu suatu Allah. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Diganti dengan terjemahan Dunia Baru, Filipi 2 ayat 6. Walaupun dia seperti Allah, dia bahkan tidak pernah berpikir untuk berupaya menjadi Allah, setara dengan Allah. Yang kedua, kesesatan ajaran Mormon. Kesesatan ajaran Mormon dalam keesaan Allah. Mormonisme adalah istilah yang mengacu pada agama dan budaya Gereja Yesus Kristus,
dari orang-orang suci zaman akhir yang didirikan Joseph Smith pada tahun 1830. Gereja ini menyatakan diri sebagai pemulihan gereja Kristen asli melalui wahyu modern, menggunakan Alkitab dan Kitab Mormon sebagai kitab suci. Anggota gereja ini disebut orang-orang suci zaman akhir, meyakini bahwa Joseph Smith menerima wahyu dari Tuhan dan malaikat Moroni untuk mengembalikan gereja yang benar di bumi. Ajaran Mormon mengenal tiga Allah, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, sebagai tiga oknum atau pribadi yang berbeda. Keesaannya adalah sama dalam tujuan dan maksud, tetapi berbeda kepribadian. Persis sama dengan ajaran triteisme agama Hindu, yakni Brahma, Wisnu, dan Shiva. Allah Bapa itu memiliki tubuh dari darah dan daging, yang persis sama dengan yang dimiliki oleh manusia. Allah Bapa adalah manusia dari planet lain yang ditinggikan menjadi Allah. Datang ke bumi menjadi Allah, Yesus Kristus adalah Tuhan berupa tubuh manusia, yang disembah sebagai juru selamat dan penebus mereka. Roh Kudus adalah anggota ketiga dari keilahian. Dia adalah pribadi roh, tanpa tubuh dari daging dan tulang. Dan sering disebut sebagai Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan atau Roh Penghibur. Gereja Mormon percaya ada Allah-Allah lain tetapi tidak disembah, seperti Ibu Sorgawi yang adalah istri Allah Bapa. Inkarnasi Yesus itu merupakan hasil hubungan fizik antara Allah Bapa dan Bunda Maria. Sebelum inkarnasi Yesus Kristus diciptakan berupa roh, dan merupakan saudara rohani dari Lucifer. Manusia juga sudah ada berupa roh-roh sebelum dilahirkan ke bumi. Menurut Mormon dosa Adam itu baik, karena lewat dosa itu manusia dapat mati. Dan karena itu merupakan suatu langkah dalam jalan untuk ditinggikan mencapai kealahan. Mereka percaya ada banyak Allah-Allah lain, karena orang Mormon percaya manusia jika mati dan dibangkitkan, bisa menjadi Allah yang memerintah di planet lain. Mormon percaya setelah meninggal jiwa manusia akan pergi ke alam roh. Di alam roh jiwa manusia akan menunggu kebangkitan dan penghakiman terakhir. Setelah penghakiman terakhir, jiwa manusia akan menerima tingkatan kemuliaan atau kerajaan yang berbeda-beda. Kerajaan langit, kerajaan bumi, dan kerajaan bintang. Mereka yang tidak mencapai salah satu tingkat kemuliaan, akan dikirim ke gelapan luar. Setelah dibangkitkan manusia akan dibawa ke hadirat Allah untuk dihakimi. Yesus Kristus menjadi hakim, yang akan menilai orang-orang berdasarkan perkataan, perbuatan, pikiran dan keinginan mereka. Tubuh yang fana akan dipersatukan kembali dengan roh, dan orang akan menerima tingkat kemuliaan yang telah dipersiapkan. Karena ada 3 tingkatan sorga, jika sampai di sorga ketiga, manusia menjadi Allah. Bapa adalah manusia yang mati dan dibangkitkan, dan dimuliakan bernama Elohim, yang pada suatu waktu bukan Tuhan. Gereja Mormon meyakini bahwa orang mati yang belum dibaptis masih bisa diselamatkan, jika diwakili oleh orang yang masih hidup untuk dibaptis. Mormon mengajarkan bahwa hubungan suami dan istri tidak terbatas di dunia tetapi sampai di akhirat. Persis seperti orang Saduki dan Islam. Karena pria akan menjadi Allah dan menduduki planet-planet lain, maka ajaran Mormon memperbolehkan praktek poligami. Orang Mormon percaya, Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena, saudara Lazarus dan Marta, seperti versi Da Vinci Code. Karena itu berhati-hatilah, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, karena sekarang banyak ajaran palsu yang menyesatkan. Serupa tapi tak sama. Yang mempunyai kemiripan dalam penebusan Paskah Kristus, tetapi memiliki teologi keesaan Allah yang lain. Janganlah mengikuti ajaran Yesus yang lain, dan juga kitab suci yang lain. Dari ajaran yang telah diberikan dasar yang baik dan benar, oleh bapak-bapak gereja sesuai dengan ajaran para rasul. Seperti terdapat dalam 2 Korintus 11 ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan,
atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu beritakan. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.